orang berusaha ya, yang terutama yang kritis ke Pak Jokowi, itu pengen mengingatkan cacat-cacat yang muncul gitu ya, yang berkembang, yang ada di seputar gaya personal politiknya Pak Jokowi itu. Nah, sayangnya saya lihat kan ini nggak proporsional, Bang, antara kelompok yang mengkritik gitu dengan boleh dibilang loyalis Pak Jokowi dulu. Data BPS kan merilis ya, kelas menengah jumlahnya menurun yang ini ya. Nah, kemudian problem soal lapangan kerja, usaha dan seterusnya itu juga bebannya makin tinggi ya, istilahnya makin susah. Nah, situasi yang kondisi yang mungkin secara ekonomi makin dianggap susah di kelas menengah, belum lagi ada isu soal PPN mau dinaikkan dan lain-lain. Ini yang kemudian memicu ya ketidakpuasan itu kemudian menjadi kebencian. Dan kebencian atau ketidaksukaan itu dialamatkan ke personal. Personal itu kemudian dialamatkan salah satunya ke Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah presiden Indonesia yang paling banyak meminta maaf dalam 2 bulan terakhir. Itu bagus apa enggak? Ya bagus. Minta maaf ya. Minta maaf. Minta maaf itu kan tanda kerendah hatian bahwa dia boleh jadi punya banyak kekhilafan, kesalahan atau dosa politik ketika memerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi kita dengan Nur Iswan dan Mas Nyarwi Ahmad. Siap, Ya. Bang. Jadi peneliti senior Indupol dan dosen senior dari Universitas Gadjah Mada. Ya, Ya. Sudah cukup senior lah. Kan Mas sudah 50 kan? belum nyampe 48 ya? 44 ya? 45 ke 6, Bang. Ya, 45 kan. Udah senior. Karena berangkat jadi dosennya kan sebelum 30. Iya. 16 tahun ya. Makanya udah senior ya. Jadi ini pertemuan para senior-senior. Siap, senior. Mas Nyarwi, bagaimana ini? Kita kan menjelang pelantikan Pak Prabowo tanggal 20 Oktober. Kemudian tersisa waktu 20 hari kalau kita hitung dari sekarang ya. Nanti mungkin ketika diskusi kita ini dipublish, itu mungkin tinggal bangsa 15 hari atau 16 hari lagi. Iya. Ya. Nah, itu kita melihat bahwa gerakan-gerakan politik kan masih terus. Ya kan? Terutama menyangkut Pak Jokowi sih. Iya. Kalau menyangkut Pak Prabowo sendiri itu kan masih kita bilang sentuhannya sedikit ya. Bahkan hampir tidak ada. Tapi kalau menyangkut Pak Jokowi, ini kan sampai yang dibubarkan kemarin itu pun, yang di Hotel Kemang, itu kan forum itu memang ingin membicarakan tentang Jokowi, kan? Karena masih ada Gibran di dalam pemerintahan yang akan datang, gitu. Ini Mas Nyarwi melihatnya gimana? Ya, saya kira begini, Pak. Momen transisi ini saya lihat juga dimanfaatkan gitu ya oleh banyak pihak ya. Yang pertama, yang paling menonjol tadi yang sudah Bang sebut ya. Mungkin pihak-pihak yang boleh dibilang tidak puas atau bahkan sangat kecewa gitu ya dengan gaya berpolitik Pak Jokowi. Bukan prestasi pemerintahannya ya Bang ya. Ya. Tapi gaya berpolitik. Kalau prestasi itu kan kita bisa tunjuk ya prestasi-prestasinya. Terlepas kelemahan-kelemahannya ya. Kita bisa lihat secara proporsional. Misalnya investasi di infrastruktur dan lain-lain itu kan nyata. Kritiknya misalnya utang nambah dan seterusnya. Itu bisa kita perpanjang daftarnya plus minus ya. Tapi yang saya lihat kan banyak kritik itu kalau kita simak terakhir itu kan gaya berpolitik Pak Jokowi ya. Dan itu kadangkala kan overlap antara gayanya sebagai presiden
dengan gayanya sebagai personal ya, politisi personal yang kemudian gitu dikaitkan dengan keluarga kan. Kalau kritik terhadap Gibran itu kan boleh dibilang Pak Jokowi sebagai ayahnya Gibran ya. Ya. Yang kemudian di sana kan kritiknya udah banyak muncul dari dulu ya, dinasti politik dan lain-lain. Dan kita lihat kan memang faktanya juga ada. Nah, kalau saya lihat kritik ke sana tentu itu juga tidak mengurangi sebenarnya legitimasi dari Pak Jokowi. Kenapa? Pak Jokowi juga pemerintahnya akan habis kan. Nah, cuma memang kemudian kan ini masalah narasi saja. Apakah legasi Pak Jokowi yang teringat di publik itu sisi positifnya gitu, hal-hal yang positif selama ini dicapai dari pemerintahnya selama 10 tahun loh Bang, bukan hanya 5 tahun, 10 tahun gitu. Ataukah hal-hal negatif yang muncul di ujung, yang khususnya di periode kedua pemerintahnya di akhir ya, menjelang Pilpres 2024 itu. Nah, ini yang saya kira gitu orang berusaha ya, yang terutama yang kritis ke Pak Jokowi itu pengen mengingatkan cacat-cacat yang muncul gitu ya, yang berkembang yang ada di seputar gaya personal politiknya Pak Jokowi itu. Nah, sayangnya saya lihat kan ini nggak proporsional Bang, antara kelompok yang mengkritik gitu dengan boleh dibilang loyalis Pak Jokowi dulu kan gitu. Makanya bukan berarti saya mendukung statementnya Pak Jokowi yang ketika diundang di Nasdem itu mengatakan kalau datang rame-rame begitu mau pergi ditinggal sendirian kira-kira gitu. Tapi memang ada kecenderungan Bang, kalau politisi tidak berkuasa di mana-mana itu ya akan makin sepi, pendukungnya itu juga akan berhitung kan gitu. Cuma seringkali kan kalau kita mau katakanlah belajar dari berbicara kepemimpinan politik, kita kan perlu melihatnya secara proporsional Pak. Hal yang sifatnya mungkin keberhasilan, hal yang sifatnya mungkin kelemahan. Dan semuanya di era demokrasi ini kan bebas-bebas saja kita evaluasi. Nah, tentu yang kita tidak inginkan itu kan kalau misalnya kalau kita ini kan kita negara demokrasi yang sudah mapan Pak. Kita fasenya di situ loh. Dan proses politik, demonstrasi dan seterusnya itu semua menurut saya kan juga konstitusional. As long as sejauh bahwa itu tidak dimaksudkan untuk menyederai konstitusi. Nah, kalau misalnya kemudian ada yang mengatakan ini kan lagi dicari celah-celah misalnya ya, dari hal yang ini kemudian orang anti Pak Jokowi kemudian muncul delegitimasi sehingga Prabowo pelantikannya terganggu dan seterusnya. Nah, hal seperti ini kan wajar kalau kekhawatiran itu kemudian mengatakan justru ini yang akan tidak baik bagi demokrasi kita kan gitu. Kita kan punya tradisi transisi atau pergantian politik kepemimpinan yang sudah berjalan lama Pak, dari pemilu langsung 2004 sampai sekarang. Nah, tentu kalau berpikir tentang skenario-skenario seperti itu, saya kira udah lewat Pak. Itu era-era di mana pasca reformasi menurut saya itu masih dapat tempat. Nah, publik sekarang juga saya kira banyak yang cerdas. Tidak mudah lah misalnya katakanlah melihat sebuah isu itu katakanlah sampai kemudian tiba-tiba hanyut begitu saja. Enggak, pasti akan dicari. Ya, apa sih alasan orang misalnya mengkritik ya dinasti Jokowi misalnya. Tentu kan juga lihatnya proporsional dan itu di sana ada pro kontra juga loh Bang. Ada yang mendukung apa yang salah dengan dinasti itu melalui kompetisi kan gitu. Ada yang mengatakan nah ini kan memanfaatkan momentum gara-gara berbagai privilege. Ya debat itu pasti akan muncul. Tetapi memang kelompok kelas menengah kondisi hari ini Bang menurut saya itu kenapa sentimennya lari ke sana? Karena ada situasi lain yang bukan terkait demokrasi sesungguhnya, tapi secara tidak langsung itu menurut saya itu terkait dengan kepuasan mereka pada demokrasi. Salah satunya adalah kondisi ekonomi Pak. Kalau kita lihat kan misalnya kemarin-kemarin data BPS kan merilis ya kelas menengah jumlahnya menurun yang ini ya. Nah kemudian problem soal lapangan kerja, usaha dan seterusnya itu juga bebannya makin tinggi ya, istilahnya makin susah. Nah situasi yang kondisi yang mungkin secara ekonomi makin dianggap susah di kelas menengah, belum lagi ada isu soal PPN mau dinaikkan dan lain-lain. Ini yang kemudian memicu ya ketidakpuasan itu kemudian menjadi kebencian. Dan kebencian atau ketidaksukaan itu dialamatkan ke personal. Personal itu kemudian dialamatkan salah satunya ke Pak Jokowi. Dan itu di medsos memang ramai Bang kalau kita lihat. Dan secara kebetulan Bang, itu kan kalau simak ya kemarin kan si Kaisang ya, itu kan muncul ya dengan rompi ya Putra Mulyono kan ada juga. Ya saya nggak tahu siapa yang menasihati beliau ya. Tapi kemudian kan publik juga membuat counter wacana lagi, ya kan ditambahi Putra Mulyono dan ada atribusinya yang tentu saja kritis ke Pak Jokowi. Bahkan kemudian saya simak lagi itu ada muncul
Rompi gara-gara itu korban Pak Mulyono katanya. Jadi bayangkan itu selalu berkembang Bang seperti itu tapi itu kan balik lagi itu kepada sentimen-sentimen lah ya yang kemudian tidak, menurut saya narasinya tidak menembak langsung atau mengkritik langsung pada prestasi kinerjanya Pak Jokowi. Nah saya kira justru orang-orang yang pernah membantu Pak Jokowi sebenarnya punya tugas menjelaskan bagaimana legasi-legasi bagus Pak Jokowi ini tidak kemudian katakanlah terkubur oleh narasi-narasi yang seperti itu, yang receh sebenarnya, tidak masuk ke isu-isu yang besar gitu loh Bang. Saya kira itu. Ya yang repotnya untuk sekarang ini membangun narasi yang mendukung Pak Jokowi, terutama dari katakanlah apakah anggota kabinet, ya kan, yang sudah akan berakhir. Ini kan sudah, kalau kita lihat, semakin berkurang. Mungkin yang ingin dibangun narasi itulah memuji-muji Pak Prabowo kan. Yang lebih mudah Bang. Supaya bisa dipantau Ya. pantas dan tidak pantasnya masuk kabinet 2029. Kemudian Pak Prabowo udah pernah ngomong kan, katanya nanti menteri-menteri Pak Jokowi sebagian akan dibawa juga. Ya mungkin beberapa ya. Ya buat kita terserah lah, mau dibawa semua juga boleh. Kan kita nggak punya otoritas, ya kan. Nah gimana Nur Iswan melihat ya bahwa kalau kita menilai, tadi kan dijelaskan bahwa memang kita bicara keberhasilan itu jelas, tapi ya tentu manusia pasti ada kegagalan. Nah saya nggak ngerti nih ya yang dipersoalkan oleh Pak Mahfud, Pak Amin Rais, kemudian termasuk kawan-kawan seperti Refli Harun, Pak Din Samsudin, Samad misalnya dan lain-lain. Ini aspek yang mana yang mau dituju ini? Kira-kira kan dia kan banyak bergaul dengan mereka. Bergaul sama pendukung Jokowi juga banyak gitu. Iya. Mungkin lebih banyak lagi ya. Eko Kun tadi tuh sahabat saya tuh, Jokower banget. Gini Bang, saya ngelihatnya kita itu harus menilai dengan jernih dan adil setiap pemimpin. Ya. Jadi plus minusnya itu kan pasti ada, dan itu memang diakui. Diakuinya oleh siapa? Oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah presiden Indonesia yang paling banyak meminta maaf dalam 2 bulan terakhir. Itu bagus apa enggak? Ya bagus. Minta maaf ya. Minta maaf. Minta maaf itu kan tanda kerendah hatian bahwa dia boleh jadi punya banyak kekhilafan, kesalahan atau dosa politik ketika memerintah, ya kan? Kan itu bagus dong. Masa orang minta maaf kita curiga kan begitu? Iya, bagus dong. Ya kan? Tapi dalam politik itu ucapan itu harus juga dilihat dengan tindakannya. Jadi kesibukan Pak Jokowi itu ada 2 hal yang dominan. 1, meminta maaf di beberapa kali kesempatan. Yang kedua itu peresmian presiden, Bang. Ya. Nah, kenapa ucapan pemimpin harus dibandingkan atau disandingkan dengan tindakan? Ketika Pak Jokowi meminta maaf, tapi kemudian ada batasan usia untuk kepala daerah atau wakil kepala daerah yang kemudian menggelinding ke MA. Ya, ini mungkin kalau saya potret nih Bang. Kenapa jadinya permintaan maafnya itu kalau ada 10, ya kan permintaan maaf 2-nya tuh mengurangi nilainya gitu loh. Karena ada menggelinding MA. Kemudian ada upaya putusan MK. Bahkan yang terakhir itu tiba-tiba nyelonong pasal diperbolehkannya kembali ekspor pasir laut, dalam tanda petik itu sedimentasi. Itu yang membolehkan ekspor itu siapa?
Ya kan itu rapat koordinasi, Bang. Tapi kan itu ada Menteri Kelautan, ada Menteri Yang mimpin rapatnya Perdagangan. Pak Jokowi ya? Ya kalau sudah menjadi kebijakan kan itu menjadi policy pemerintah, Bang. Government policy. Regardless yang bertanggung jawab PIC-nya itu ada di mana. Yang namanya government policy itu bagian dari pemerintah, dan pucuk pimpinan tertinggi birokrasi pemerintahan itu adalah presiden. Nah, kalangan lingkungan hidup yang sudah sangat lama menentang ini kemudian bertanya-tanya, kira-kira begini bahasa terangnya, apa makna ucapan permintaan maaf itu? Ketika kok ada nyelonong, jangan-jangan itu juga boleh jadi diinisiasi, boleh jadi ini diselundupkan. Tapi kan kalau dalam istighfar, memang kita kan bisa minta ampun. Tapi kemudian bikin dosa lagi minta ampun lagi kan boleh. kan abang ini kan Ustadz, kalau pakai terminologi itu namanya taubatan nasuha itu kan Iya. berhenti, tidak mengulangi. Kan ada syaratnya tuh kan, ada rukunnya kan. Ya, tapi kalau kita bicara, Jadi setelah minta maaf, ya berhenti, boleh lah. tidak mengulangi. Itu berat. Ah, Makanya kalau kita baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, itu artinya adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang telah engkau ridhoi. Siapa? Itu para nabi. Gitu loh, bukan kita. Iya. Kalau kita ini kan disebut Ibnu Sabil. Iya. Walladzina jahadu fiha lanahdiyannahum subulana. Kalau kita ini adalah orang yang jalannya sering berubah-ubah. Makanya kita disebut subulana, orang-orang sabil ya, Ibnu Sabil. Orang yang berjalan di jalan yang memang kita lemah, kita berubah-ubah. Jadi mungkin Pak Jokowi termasuk yang gitulah. Nah, kalau kata Pak Deli Arnur, abang guru abang lah ya. Iya. Dalam politik itu nggak boleh selalu menggunakan prasangka baik, katanya. Harus waspada Iya. atau berprasangka Bahkan lebih jauh lagi. apa itu? Sebelum terbukti bahwa dia orang baik, kita harus curiga. Nah, konteksnya kan di ujung pemerintahan Pak Jokowi ini, ya kan. Kenapa kemudian nampak citra Pak Jokowi itu agak menurun walaupun approval ratingnya tinggi? Ya, kenapa? Kan bukan karena unpacking, bukan karena Mas Nyarwi, bukan. Orang jatuh atau orang turun citranya bukan karena fitnah, Bang, tapi karena perbuatannya sendiri. Fitnah itu nggak akan menjatuhkan, Bang, nggak menjatuhkan seseorang, tapi karena perbuatannya sendiri. Nah, contoh yang saya sebutkan tadi itu seperti itu. Jadi is very good Pak Jokowi meminta maaf, tapi akan jauh lebih bermakna lagi permintaan maafnya ketika beliau di dalam ujung-ujung kekuasaannya tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kemudian dianggap melukai rasa keadilan. Ya, melukai rasa keadilan itu ya sedimentasi itu bagian dari itu Karena oleh begini, kalangan saya lingkungan kan hidup. sudah mendengar 2 bulan yang lalu itu rencana soal siapa-siapa saja yang mendapat jatah Ekspor itu. ekspor itu. Kan sudah ada di media sosial juga. Ya. Bahkan ada yang nyebut Pak Yusril juga katanya dapat, ada perusahaannya kan gitu, dan lain-lain gitu. Tapi sebenarnya itu sudah lama memang. Ya. Dan mungkin dieksekusi oleh Menteri Kelautan, itu baru di ujungnya sekarang. Gitu loh. Nah, ini kan nanti bisa menjadi beban buat Pak Prabowo kan. Nah, itu yang mau saya sebutkan, Pak. Kenapa timing dikeluarkannya aturan itu saat ini? Kenapa tidak ditunda daripada creating the controversy dan itu jelek kemudian nilainya kepada Pak Jokowi? Kenapa tidak ditunda saja oleh Pak Jokowi? Kenapa kemudian Pak Jokowi setelah mengeluarkan government policy itu kemudian juga tampil menjelaskan dan mengklarifikasi? Maka benarlah
bahwa ia adalah aktor pucuk yang juga mengetahui kebijakan ini dikeluarkan. Ya kalau saya begini melihat bahwa dia mengetahui betul. Ya. Nggak mungkin dong presiden tidak mengetahui dan menteri tidak melapor. Ya. Tetapi eksekusinya kapan itu kan memang tergantung menteri. Ya. Nah si menterinya yang harus sensitif. Nah. Iya kan? Ya. Menterinya harus sensitif. Jangan karena di ujung ini mau dapat duit atau dapat cuan atau dapat apa, tiba-tiba mengeluarkan ini gitu loh. Itu yang nggak boleh gitu loh. Nah ini KPK harus turun nih. Ya, betul dong. Tapi kan harus ada alat buktinya, Bang. Ya kan alat buktinya udah jelas. Iya. Tadi kan alat bukti kan tadi dari kecurigaan dulu. Proses alat bukti kan dari kecurigaan dulu. Curiga kenapa nih? Iya. Kok tiba-tiba ada begini? Iya. Siapa yang bermain? Siapa yang punya kepentingan? Siapa dapat apa? Kan begitu sebenarnya. Tapi gini ya Pak, nyambung tadi dengan Bung Nur Rizwan ya. Saya tuh membayangkan ya, dalam sistem pemerintahan presidensial itu kan presiden sebenarnya powerful ya, penguasa eksekutif. Tapi seringkali kalau kita lihat itu kan banyak urusan-urusan yang dianggap kesannya teknis gitu ya, tapi itu bisa merusak kredibilitas Iya. seorang presiden. Contoh tadi pasir laut tadi ya, soal ekspor. Nah, mungkin di regulasinya dugaan saya tadi kalau dari cerita Abang saya belum baca detail ya. Itu kan otoritas kapan itu dijalankan tentu menteri. Tapi ingat, menteri itu kan pembantu presiden. Kalau menurut saya ini pembelajaran juga nanti ke pemerintahan berikutnya ya. Hal-hal yang menyangkut isu strategis walaupun dia hanya teknis ya di undang-undang yang itu menjadi otoritas kementerian ya. Itu mestinya ya itu keputusan terakhirnya istilahnya kapan itu mau itu presiden. Presiden tetap tidak kemudian diserahkan kepada menteri karena statusnya menteri itu membantu presiden. Kalau kita lihat sebenarnya dari undang-undang yang ada banyak di semua undang-undang kementerian itu Bang, itu kan banyak hal teknis itu memang betul ada diatur di peraturan pemerintah, keputusan menteri, peraturan menteri dan seterusnya. Tapi saking begitu banyaknya itu seringkali koordinasi ya yang memutuskan itu presiden. Itu menurut saya makin jauh jaraknya makin jauh dan bisa makin lemah dan itu potensial merusak kredibilitas. Sehingga misalnya contoh pembelajaran terakhir kayak gini di masa pemerintahan Pak Jokowi. Tadi kan Pak Jokowi dikritik ya salah satunya. Itu soal inkonsistensi ya. Misalnya meminta maaf tapi tindakannya kok masih mencerminkan tidak minta maaf kan gitu. Kira-kira walaupun itu polisinya sudah lama, tapi kemudian eksekusi teknisnya sekarang, tapi orang tetap mengaitkan. Dan itu nggak bisa apa ya istilahnya itu tafsir publik akan selalu begitu Bang. Nah menurut saya itu tadi dalam penataan kelembagaannya menurut saya itu harus nanti ditata ulang gitu loh. Ada hal strategis di mana tetap saja mau itu dari permen atau bahkan kalau PP kan pemerintah ya Kementerian Sekretaris Negara, tapi kan ada permen dan Kepmen misalnya yang itu kadang menteri punya otoritas. Sehingga apa ini juga untuk mengantisipasi supaya Kementerian Indonesia itu nggak menjadi kerajaan-kerajaan sendiri dalam eksekutif. Itu loh. Kita kan juga ada punya tradisi itu Bang. Sehingga ketika seorang menteri kena KPK itu kebongkar semua kan bagaimana tradisi kerajaan dalam kementerian terjadi gitu. Nah ini yang saya kira bisa merusak citra seorang presiden. Yang bisa jadi seorang presiden memang gitu ya akan banyak yang dipikirkan, tapi kan punya tim sebenarnya untuk mereview itu. Kapan keputusan ini mau dijalankan oleh menteri? Nah itu otoritasnya kan presiden. Ya dan ada tim yang juga harus mengelola ya. Karena ini ada Menko kan yang bisa mengecek. Ya dan Menko ini banyak tidur barangkali. Udah sibuk ini Bang. Transisi pada pemerintahan. Makanya jadi sehingga tidak lagi mampu atau tidak punya waktu lagi untuk melakukan kontrol terhadap menteri-menteri yang di bawah koordinasinya. Gitu. Ya kalau trennya begitu terus Bang, jumlah angka permintaan maaf atau keseringan intensitas permintaan maaf Pak Jokowi itu makin bisa nambah Bang. Kenapa bisa jadi ini muncul lagi minta maaf lagi gitu. Ini lagi muncul juga akan minta maaf lagi akhirnya. Tapi kan tinggal 19 hari lagi. Iya 19 hari Bang kan gitu. Tapi kan 19 hari ya bisa aja muncul banyak seperti itu. Kan ada istilah how the government works gitu. Jadi bagaimana pemerintah itu kan bekerja. Nah ada isu yang paling sensitif ke depan. Misalkan dengan
pelantikan Pak Prabowo, bagaimana Pak Prabowo menempatkan posisi Pak Jokowi dalam hal peran maupun jabatan. Kemarin ada spekulasi misalkan bahwa Pak Jokowi akan menjadi ketua Dewan Pembina Golkar. Ternyata faktanya Tidak. itu tidak terjadi. Kemudian pasti orang menunggu lagi bahwa Pak Jokowi akan menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia. Nah, akan kita tunggu. Ada sinyalemen dari Pak SBY misalkan, bahwa jangan sampai di dalam satu organisasi itu ada matahari kembar. Iya. Nah, nanti waktu akan membuktikan. Kalau saya itu nanti relasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu parameternya hanya dua nanti. Bagaimana soliditas, kekompakan, dan apakah kedewasaan kenegarawanan mereka akan terjadi. Pertama, ketika placement orang di dalam kabinet, karena secara otomatis orang yang pernah menjadi menteri pada periode kedua Pak Jokowi, jika berlanjut, tetap dia dianggap kepada siapa dia setia, kepada Pak Jokowi presiden yang sudah tidak lagi menjabat atau kepada presiden baru. Ini pasti dilema untuk menteri-menteri yang melanjutkan posisinya setelah di periode kedua Jokowi. Nah, jadi pertama Tapi itu bukan maksudnya Nur Rizwan supaya menteri-menteri yang sudah pernah di Jokowi jangan dipakai lagi ya, bukan? oh itu kan kita bukan Prabowo, Bang. Kita nggak punya hak prerogatif. Kita doakan Pak Prabowo memilih orang lah, mau dari manapun memilih orang dengan baik. Yang kedua, jadi nanti parameternya tadi placement orang, ya Kapolri siapa, Mendagri siapa, seluruh kabinet lah 44 itu kan. Yang kedua, skala prioritas kebijakan. Mana yang merupakan the real bagian dari legasinya Pak Jokowi, apakah dilanjutkan atau tidak, ya kan? Atau diturunkan pergerakannya. Misalkan contoh IKN. IKN itu apakah mau di full yang groundbreaking 8 pembangunan kemarin groundbreaking mau dilanjutkan di gaspol, atau Pak Prabowo mengambil langkah pelambatan. Dan itu kan akan terlihat. Dan ada satu bom waktu di tahun depan kan, 800 triliun tuh jatuh tempo hutang nasional yang bisa jadi bom waktu. Tapi mudah-mudahan Pak Prabowo dengan tim keuangannya, ya kabinet yang baru itu bisa mendapatkan jalan keluar. Jadi orang sama skala prioritas kebijakannya, yang lama dan yang baru. Kira-kira duanya itu, Pak. Ya, kalau saya melihat begini, kalau persoalan posisi Jokowi ditaruh sebagai one team press itu pas. Karena kan dia fungsinya hanya menasehati. Itu pun kalau diminta oleh presiden. Ya. Sebenarnya baik diminta atau tidak, dia memberikan masukan kepada presiden seperti yang terjadi selama ini. Tidak ada di situ garis instruktif dari one team press kepada presiden. Ya kan, dia hanya sebagai konsultatif. Nah, saya kira sebagai konsultasi bagus. Pak SBY ada di situ, Pak Jokowi ada di situ, bahkan kalau bisa Ibu Mega ada di situ, ya. Pak SBY di situ, Bang. Ya, kemudian wakil-wakil presiden misalnya Pak Yusuf Kalla masuk. Lalu siapa lagi? Budiono, Pak Amin, Pak Ma'ruf Amin masuk. Ya. Saya kira bagus itu, orang-orang yang sebenarnya punya pengalaman yang luar biasa di dalam negara dan pemerintahan. Abang ini memberikan terobosan, ya, dan ini harus diviralkan, Bang. Jadi keanggotaan One Team Press untuk menghilangkan prasangka dari masyarakat. Nah, Dewan Pertimbangan Presiden itu jangan hanya Pak Jokowi di sana. Nah, apabila yang beredar kan Pak Jokowi sama Pak SBY. Ya, apabila hanya 2 orang saja tidak memasukkan Bu Mega, kan mantan presiden yang masih ada kan 3, Bu Mega, Pak Jokowi nanti yang akan jadi mantan, terus Pak SBY masuk, wakilnya juga masuk, Pak Yusuf Kalla, Pak Budiono, ya kan, Pak Ma'ruf Amin. Nah, itu akan menjadi seperti majelis suro lah. Kalau ya kan? cawapres nggak usah masuk ya?
Kebanyakan Bang. Kalau cawapres kan belum berpengalaman. Iya, dan kan SK masih ada C-nya itu loh. Jadi Iya. sulit lah. Jadi to be fair, kalau ide Abang itu termasuk saya sendiri mungkin mendukung. Iya. Mendukung. Menurut saya kita biasakan Iya, begitu. dibiasakan bagus itu. Iya, gitu. Cuman pertanyaannya kan apakah bersedia? Karena satu Yang saja ada tidak yang bersedia itu mungkin Ibu Mega ya. Ya, Karena ada Pak Jokowi di situ. ya, soalnya gini, kalau satu saja tidak bersedia, mestinya nilainya 10, jadinya nilainya drop tuh Bang. Bukan jadi 9 atau 8, drop secara politik. Jadi Ini kan 6 begini. itu loh. Ini kan begini. Memang secara formal Ibu Mega tidak ikut di dalam One Team Press. Tapi kan ada hotline juga antara Prabowo dengan Ibu Mega, nanti bisa menanyakan di situ. Jadi ya biasalah, bertahap kan. Ini kan yang padat harus dicairkan, ya kan. Nah untuk mencairkan ini mungkin pakai proses ya. Jadi saya kira itu harapan kita supaya jangan ada lagi keributan, konflik-konflik. Semua kalau udah bersatu kan, jangan ada fitnah juga. Oh Jokowi begini, SBY begini, Mega begini, Yusuf Kala bermain ini. Kalau sudah bersatu di situ kan, apalagi mau kata orang. Apalagi Pak JK ini kan ide terobosannya banyak sekali ya. Nah kalau ada di situ bagus saya kira. Saya itu menyebutnya demokrasi khas Indonesia. Iya. Jadi satu-satunya negara yang kalau itu terjadi, di mana partai-partai yang kalah itu mendukung dan masuk kabinet, tidak ada satupun yang ada di luar kabinet, ya kan? Jadi kalau benar PDIP ini masuk, berarti benar-benar kita sudah mewujudkan demokrasi khas Nusantara, Bang. Katanya Pak Nyarwi yang masuk kabinet udah pasti itu kan, katanya Pak Budi Gunawan. Benar nggak Pak Nyarwi? Oh, saya belum tahu itu. Oh belum tahu ya. Belum dapat kabar. Ya biasa kan Jogja lebih cepat itu dapat kabar. Oh iya. Oke. Terima kasih Terima kasih, Bang. Nuriswan Channel dan Mas Nyarwi Ahmad. Terima kasih, Pak. Kita jumpa lagi di lain waktu ya. Ini berpisah untuk berjumpa lagi. Iya. Nah, kan ada lagunya gitu. Kayak lagu itu, Pak. Ya itu lagu Bimbo. Saya bisa membayangkan waktu Abang muda ini korbannya berapa ya? Korbannya banyak jadi. Waktu muda. Kalau dengan kakak sekarang kan pertama dan terakhir ya kan, Bang? Iya, Pak. Kita nih santai-santai aja. Dan nggak ada juga korban. Oh, Korban dalam arti apa ini? Positif ya? Ada aneh. Kita justru kan yang suka kalau ada yang mengorbankan diri buat kita. Jangan kita mengorbankan orang. Kan gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.